Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mujahidin at-tahirin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, para pemirsa yang budiman, dalam kesempatan ini mari sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah selalu atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya sekalian sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, jika ada di antara kita bertanya, maukah kamu masuk surga? Sudah barang tentu jawabnya mau. Nggak mungkin itu ditolak. Namun kita perlu kaji kembali, kita introspeksi kembali diri kita. Sudah sejauh mana amal ibadah kita untuk meraih dan mendapatkan serta memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah surga itu diperuntukkan orang-orang yang adil, kekasih-kekasihnya Allah, orang-orang pilihan, orang yang beramal saleh? Sudahkah sejauh itu amal ibadah kita selama ada di alam dunia untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan perlu kita ingat kembali, jika kita mau memasuki surga dan kita bertanya pada diri kita, mau enggak surganya dimasukkan oleh kita? Namun yang perlu kita utamakan untuk diri kita khususnya, agar kita menjadi manusia umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dirindukan oleh surga. Apa sih rahasianya? Apa sih kuncinya? Jika kita ingin menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga, apa dalam riwayat dijelaskan? Yang pertama, bagi orang-orang yang diinginkan surga, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Dia senantiasa selalu hidupnya mencintai Al-Quran, firman-firman Allah yang dia yakini menjadi petunjuk-petunjuk untuk kehidupannya. Ini diantaranya orang-orang yang dirindukan oleh surga. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, saumul Ramadan. Orang yang suka cinta dengan kedatangan bulan Ramadan, dia gemar dan ingin melaksanakan meningkatkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan tidak hanya puasa yang wajib di bulan Ramadan, puasa-puasa sunnah pun dia kerjakan, seperti puasa Senin Kamis, sudah ghalib dan umum, biasanya dilaksanakan oleh kaum wanita, kaum ibu. Dan lalu apa yang ketiga? Yang ketiga,
wa mut'imil ji'at, orang yang memberikan makan kepada fakir miskin, para du'afa, anak-anak yatim. Bagi orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, ya, dengan mudah, murah tangan untuk memberikan nafkah daripada sebagian hartanya di jalan Allah. Jika ini betul sudah dilaksanakan, amal ibadah yang dikerjakan sudah otomatis dia termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalam hidupnya dia selalu cinta kepada Al-Quran dan mengikuti jejak dan petunjuk Al-Quranul Karim untuk jalan keselamatan, kebahagiaan dunia, keselamatan ke akhirat. Begitu juga dia puasa yang dia lakukan selama ada di dunia, dia mengatur daripada kehidupannya untuk tidak selalu makan minum. Kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang gemar melaksanakan ibadah puasa, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Di antara yang sunnah, di antara puasa Senin Kamis, dan ada yang ibadah lebih disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Bagaimana puasanya Nabi Daud? Nabi Daud puasa 1 hari, libur 1 hari, terus menerus selama dalam hidupnya. Inilah puasa Nabi Daud yang Allah suka. Pantas kiranya kalau surga merindukan orang-orang yang berpuasa. Begitu juga Allah mencintai Nabi Daud karena di dalam melaksanakan ibadah puasa, 1 hari puasa, 1 hari libur, ini yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas pribadi Nabi Daud. Begitu juga ketika seseorang yang diberikan kelebihan harta, yang dititipkan oleh Allah harta kekayaan, dan dia bisa mendermakan sebahagian daripada hartanya di jalan Allah, Allah akan gantikan dengan surganya. Allah akan mempersiapkan makanan-makanan yang besar di dalam surga, sebagaimana dia memberikan makan kepada fakir miskin, para anak-anak yatim, selama dia berada di alam dunia. Para pemirsa yang budiman, saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, dengan adanya uraian ini, yuk mari sama-sama kita jadikan diri kita agar menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon pada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah, ma'unah, inayahnya kepada kita, agar selama kita di alam dunia ini senantiasa kita melaksanakan berbagai macam perintahnya dan menjauhi daripada larangan-larangannya. Di antara perintahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk di dalam Al-Quran Al-Karim yang kita baca, yang kita kaji. Ini insya Allah akan menjadikan jalan keselamatan hidup di alam dunia. Begitu juga ibadah puasa, agar senantiasa selalu kita gemar untuk menjalankan, melaksanakan ibadah puasa, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dapat mendermakan sebagian harta kita di jalan Allah, karena memang ini harta yang kita miliki, ini hanyalah satu titipan dari Allah
agar kita bisa mendermakan sebagian harta kita untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin, anak-anak yatim yang pada saat-saat sekarang ini mereka membutuhkan bantuan dan pertolongan bagi orang-orang yang kaya. Ini sajalah dari Al-Fakir, mudah-mudahan besar manfaatnya, wabil khusus ya untuk Al-Fakir sendiri dan umumnya untuk para hadirin jamaah muslimin wa muslimat seiman dan sekeyakinan. Kiranya dari Al-Fakir cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.